Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Nandira dari kelas 11 OTKP 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang manfaat apa saja yang saya dapat dari pelajaran PKWU. Nah, di sini saya ingin menjelaskannya. Saya mendapat banyak sekali dari pelajaran PKWU, yaitu salah satunya memahami seluk-beluk kewirausahaan dengan baik, meningkatkan ketertarikan menjadi kewirausahaan, meningkatkan motivasi untuk menjadi wirausaha, memanfaatkan dan mengembangkan potensi setiap orang secara maksimal, menyebarkan dan membudayakan semangat wirausaha dalam bermasyarakat, memberikan perubahan positif yang signifikan untuk bangsa dan negara, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, itu semua salah manfaat yang saya dapatkan, dan saya ingin menjelaskan secara detail manfaat itu. Yang pertama itu memahami seluk-beluk kewirausahaan dengan baik. Maksudnya itu banyak orang di luar sana yang takut ingin berwirausaha karena tahu atau tidak paham mengenai wirausaha itu sendiri. Nah, dengan mempelajari kewirausahaan tersebut, diharapkan mereka dapat memahami segala sesuatu mengenai kewirausahaan, sehingga jika mereka akan membuka usaha sendiri, mereka telah memiliki bekal pengetahuan yang baik. Nah, yang kedua itu meningkatkan ketertarikan menjadi wirausaha. Setelah memahami dengan baik mengenai kewirausahaan, diharapkan mereka juga tertarik menjadi wirausahaan karena telah mengetahui berbagai keuntungan dan manfaatnya. Ketiga, meningkatkan motivasi untuk menjadi wirausaha. Motivasi sangat diperlukan dalam berbagai tindakan agar setiap pekerjaan dapat dilakukan dengan maksimal dan lebih bersemangat lagi. Yang keempat, memanfaatkan dan mengembangkan potensi setiap orang secara maksimal. Yang dimaksud itu Indonesia memiliki banyak generasi bangsa yang memiliki potensi luar biasa dalam berbagai bidang. Hanya saja karena kurangnya pengetahuan ilmu, sehingga potensi tersebut terpendam dan tidak terasa dengan baik. Salah satunya dalam bidang kewirausahaan, sehingga bangsa kita tidak kekurangan bibit pengusaha andal, namun karena kurangnya handal pembinaan, maka bakat-bakat ini terpendam. Yang kelima, menyebarkan dan membudayakan semangat wirausaha dalam bermasyarakat. Dengan banyaknya orang yang mempelajari kewirausahaan, diharapkan mental wirausaha ini menyebar di masyarakat dan membudaya, sehingga semakin banyak lagi orang yang berwirausaha yang akan membuat perekonomian bangsa semakin maju. 6. Memberikan perubahan positif yang signifikan untuk bangsa dan negara. Yang dimaksud itu, semakin banyak orang yang mempelajari kewirausahaan, maka akan semakin besar pula peluang bermunculnya wirausahaan baru yang dapat memberikan kontribusi sangat positif bagi bangsa, terutama dalam bidang perekonomian. Nah, yang terakhir ini yang ketujuh, meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mempelajari kewirausahaan dan mempraktekannya. Diharapkan semakin banyak orang yang menjadi wirausaha yang mandiri, sehingga mampu meningkatkan ekonomi dan taraf hidupnya secara pribadi, serta turut serta meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitarnya. Nah, di sini saya ingin memberitahu tips atau trik agar tetap bisa belajar di rumah dalam menghadapi corona. Yang pertama, kita itu harus tahu situasi. Nah, bahwa belajar di rumah itu merupakan salah satu bentuk pencegahan penularan virus corona. Tempat ramai seperti sekolah dan juga ruang publik lainnya dapat meningkatkan potensi penularan virus. Yang kedua, konsultasi dengan guru. Berkonsultasi dengan guru di sekolah, tanyakan pada guru mengenai materi yang harus dipelajari, metode pembelajaran, serta tugas yang harus dikerjakan.
selama belajar di rumah agar guru dapat mengantisipasi langkah pembelajaran selanjutnya, maka kita harus tetap memberi laporan kepada guru pelajaran apa saja yang kita sudah selesai atau sudah dikerjakan, agar guru bisa melihat perkembangan kita. Yang ketiga itu buat jadwal teratur. Nah, libur sekolah ini bukan berarti bisa bebas dan pergi kemana saja karena kita sedang menghadapi corona. Oleh karena itu, buatlah jadwal yang teratur seperti kegiatan di sekolah atau pelajaran di sekolah, jadwal di sekolah, agar agar kita itu bisa bangun pagi yang teratur, mandi, sarapan, istirahat, dan bermain, dan belajar hingga waktu yang ditentukan. Aktivitas bebas, mandi, dan tidur. Nah, kita itu harus disiplin mengikuti jadwal tersebut agar bisa dipantau oleh guru juga atau orang tua kita. Nah, yang keempat itu belajar dan bekerja sama. Kita akan merasa lebih adil dan terpacu untuk belajar ketika orang tua juga ikut bekerja bersama. Jangan sampai kita diminta untuk belajar tapi orang tua justru sering keluar rumah atau bekerja di luar rumah. Yang kelima, bantu kita belajar. Bantu pula kita untuk memahami materi yang dipelajari. Jelaskan dengan baik tentang apa yang guru atau orang tua pahami kepada kita. Jika tidak mengerti materi pembelajaran, jangan sungkan untuk bertanya kepada guru atau mencari sumber yang tepat untuk menjelaskan materi pada kita sendiri. Nah, yang keenam itu memanfaatkan media pembelajaran daring atau online. Kita juga bisa menerapkan media pembelajaran secara daring yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta sejumlah lembaga yang memberikan akses secara gratis seperti Zenius dan Ruang Guru. Manfaatkan metode pembelajaran ini sebaik mungkin untuk mendapatkan video dan gambar sesuai dengan materi yang dibutuhkan oleh kita. 7. Suasana yang nyaman. Suasana yang nyaman untuk bekerja dan belajar di rumah, beraktivitas di rumah, memiliki kebebasan dan keluasan untuk bereksplorasi. Orang tua bisa mengajak kita belajar di ruang keluarga atau perkarangan rumah untuk mendapatkan udara yang terbuka. Menggunakan benda tambahan seperti bantal dan menyiapkan makanan ringan juga bisa dilakukan agar kita betah belajar. 8. Selingi dengan aktivitas yang menyenangkan. Agar kita itu tidak bosan dalam belajar dan selalu siapkan aktivitas yang menyenangkan. Aktivitas ini dapat pula menjadi hadiah atau imbalan ketika kita menyelesaikan sebuah tugas atau materi yang diberikan oleh guru atau dari sekolah. Aktivitas yang menyenangkan misalnya bermain video game dan menonton film. Jangan lupa juga mengajak kita untuk beraktivitas fisik dan berolahraga selama berkegiatan di rumah, agar fisik kita tetap sehat saat dalam menghadapi virus corona ini. Sekian tips dan trik dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dura Nabila, kelas 11 OTKP 2, dan saya ingin menjelaskan tentang hakikat dan karakteristik wirausaha. Pada dasarnya wirausaha berbeda dengan manajer. Manajer berwenang bertanggung jawab menjalankan usaha dari orang lain dan mengelola sumber daya orang lain. Adapun wirausaha harus mempertaruhkan sumber daya sendiri dan harus mampu untuk mengambil risiko pribadi dan dengan tujuan untuk keberhasilan usaha yang dilakukannya. Bahkan mengalami kegagalan dari usaha yang dijalani oleh seorang wirausaha. Umumnya, kegiatan kewirausahaan adalah mendesain, meluncurkan, dan menjalankan suatu bisnis baru. Seorang wirausaha adalah seorang yang memiliki usaha kecil,
dan menawarkan produk baik atau jasa atau produk tertentu yang keberhasilannya sendiri. Dengan kata lain, wirausaha adalah orang yang memiliki kemampuan dan kapabilitas untuk mengatur, mengembangkan, mengorganisasi bisnis dan mampu menanggung segala bentuk resiko yang terdapat dalam bisnis atau usaha yang dia lakukan dengan tujuan untuk mendapat suatu hasil atau keuntungannya. Pada tahun 2000-an, pengertian tentang kewirausahaan mengalami suatu perkembangannya menjadi suatu kemampuan dalam melakukan suatu aktivitas dalam suatu peluang dan melakukan kegiatan evaluasi yang kemudian dimanfaatkannya. Jika ketiga aspek tersebut telah terwujud, seorang wirausaha akan mampu meluncurkannya suatu usaha baru yang mewujudkan perusahaannya. Dan kewirausahaan adalah secara etimologis itu kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira memiliki arti pahlawan, pejuang, teladan, manusia unggul, berani, bertawab, agung, dan gagah. Adapun usaha memiliki arti bekerja, berbuat suatu, dan perbuatan amal. Jadi, wirausaha dapat diartikan sebagai pejuang atau pahlawan yang melakukan atau terbuat sesuatu. Kewirausahaan merupakan suatu sikap mental, mempunyai kreativitas, aktif, dan mampu bercipta daya guna membuat suatu hal yang baru dan unik serta bermanfaat bagi banyak orang. Seorang yang mempunyai kemampuan dalam mengelola suatu usaha besar ataupun kecil maka orang tersebut mempunyai jiwa kewirausahaan yang tinggi. Seorang wirausaha dapat diartikan sebagai orang yang dimulai, mengatur, dan melakukan pengorganisasian dalam suatu bentuk usaha, terutama usaha dalam bidang komersial, dengan memperhitungkan segala inisiatif dan risiko yang dialaminya. Seorang wirausaha harus mempunyai suatu kemampuan yang baik dalam melihat peluang usaha dan menghalangi peluang usaha yang dilakukannya. Seorang wirausaha harus mampu untuk mengatur berbagai aspek penunjang produknya dengan tujuan mampu dimanfaatkannya guna mendapatkan keuntungan atau hasil. Dan ada sifat-sifat seorang wirausaha. 1. Mandiri, optimis, dan individualitas. 2. Mempunyai kemampuan dalam mengambil risiko yang menyukai hal-hal serta tantangan baru. 3. Selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada keuntungan, mempunyai ketabahan dan ketuhanan, mempunyai tekad yang kuat, bekerja keras, serta mempunyai inovatif dan selalu energik. 4. Mempunyai suatu inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel, serta memiliki jaringan bisnis yang luas. 5. Mempunyai pola pandang dan berpersepsi yang berorientasi pada masa depannya. Seorang wirausaha harus memiliki berbagai sikap dan dapat menjadikan sebagai orang berusaha yang baik, yaitu sebagai berikut: disiplin, 2. Komitmen tinggi, 3. Jujur, 4. Kreativitas dan inovatif, 5. Manapun. Akan tetapi peluang usaha memiliki prospek dan berbagai risiko masing-masing. Dapat dikatakan jika peluang usaha dan risiko usaha selalu memiliki terkait erat. Pelaku usaha dalam menentukan peluang usaha mana yang akan dipilih juga harus memperhatikan risiko dari usaha tersebut, baik bagi dirinya ataupun bagi konsumen dan masyarakat luasnya. Manfaat peluang usaha yang baik dapat dijadikan sebagai modal utama oleh seorang pengusaha dalam melakukan suatu kegiatan wirausaha. Setiap keahlian dan kesempatan sangat menentukan sebuah kesuksesan seorang. Dapat dikatakan jika tidak adanya pengalaman dan kemampuan dalam memanfaatkan peluang,
dapat dipastikan sebuah usaha tidak akan berjalan dengan baik. Ilmu pengetahuan mengenai bisnis menjadi poin bertambahan. Sebelum melangkahnya kaki ke dalam bidang atau lingkup wirausaha. Walaupun segala sesuatu tidak dapat terjadi secara instan, dengan ketenunan dan keulatan akan mampu mengantarkan Anda ke jenjang kesuksesan yang nyata. Peluang usaha adalah suatu kesempatan yang dimanfaatkan oleh seorang dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, baik keuntungan dan kenyataannya, dengan cara memanfaatkan berbagai faktor baik internal atau eksternal. Umumnya, peluang usaha dapat bersumber dari berbagai hal, baik dari dalam ataupun luar dalam diri Anda. Terdapat beberapa sumber peluang usaha yang dapat dimanfaatkan dan dijadikan sebagai wirausaha, yaitu sebagai berikut. 1. Peluang dari diri sendiri. Peluang diri sendiri merupakan suatu peluang yang muncul akan di dalam dari manusia. Terdapat beberapa peluang usaha yang dapat dimanfaatkan yang berasal dari diri sendiri. Hobi itu dapat dijadikan sebagai awal kesuksesan dalam melakukan sebuah kegiatan usaha. Bahkan usaha yang dilakukan dapat berkembang dengan baik dan tumbuh secara pesat. Sebagai seorang wirausaha dapat melihat di sekitar Anda banyak pengusaha sukses yang berawal dari usaha yang dianggap sebagai hobinya saja, akan tetapi tidak hanya bermodalnya suka, namun harus berengi dengan sifat disiplin dan tekun. Peluang usaha tidak hanya datang sendiri-sendiri tetapi juga dapat berasal dari luar, yaitu usaha atau bisnis orang tua, lingkungan rumah tangga, atau tetangga, teman sekolah, dan teman mainnya. Terus peluang usaha harus perubahan yang terjadi. 4. Peluang dari konsumen. Dan ada beberapa unsur peluang usaha. 1. Pengamatan pasar. 2. Membuat inovasi baru. 3. Sesuai keahliannya. 4. Menyesuaikan dengan kebutuhan sekitarnya. 5. Manfaat koneksi atau reaksinya. 6. Mengamati tren usahanya. Dan saya menjelaskan trik dan tips dalam menghadapi corona. 1. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air atau dengan sel pembersihnya. Jangan menyentuh mata, hidung, mulut, tangan. Jaga jarak, sering memakai masker, jauhilah dari kerumunan. 4. Tetap di rumah dan jangan keluaran rumah jika tidak berkepentingan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Aisyah Fernanda. Saya dari 11 OTKP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk kreatif dan kewirausahaan beserta manfaatnya. Yang pertama yaitu produk kreatif. Produk kreatif adalah produk yang berasal dari ide para kewirausahaan yang bersifat baru sehingga tidak ada yang menyamai, baik itu model, bentuk, dan teksturnya. Yang kedua yaitu kewirausahaan. Kewirausahaan adalah sikap dari wirausahawan yang semestinya seperti kreatif, berorientasi pada masa depan, dan lain-lain. Kreatif dan produktif. Jadi seseorang wirausahaan harus memiliki jiwa kreatif dan produktif. Kreatif artinya dia menciptakan produk tanpa meniru unsur dari produk lain atau orang lain. Dan produktif artinya dia terus memproduksi barang. Dan konsep kewirausahaan masih terus berkembang. Kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain.
Seseorang yang memiliki karakter wirausaha selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapaikan atau yang diciptakan. Wirausaha adalah orang yang terampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupannya. Integrasi pendidikan kewirausahaan di dalam Mulok hampir sama dengan integrasi pendidikan kewirausahaan terintegrasi di dalam mata pelajaran. Dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran pada semua mata pelajaran. Dan berikut manfaat dari produk kreatif dan kewirausahaan. Yang pertama yaitu mengetahui mengenai peluang usaha. Jadi kita sebelumnya harus tahu tentang mengenai peluang usaha dulu. Yang kedua, dasar-dasar pengelolaan bisnis baik berupa produk maupun jasa. Jadi kita harus tahu dasar-dasarnya. Setelah itu, kita mengelola produk baik modal berbentuk materi maupun non-materi. Yang keempat, maupun mengetahui strategi bersaing. Yang kelima, menyusun laporan keuangan. Jadi kalau menyusun laporan keuangan itu harus terus disusun laporannya, jangan sampai tidak. Yang keenam, pengelolaan media pemasaran. Jadi itu manfaatnya ada 6. Dan berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana tips dan trik agar tetap semangat belajar di rumah dalam keadaan COVID-19. Jadi harus selalu mengajarkan soal yang telah diberikan oleh guru masing-masing. Jadinya harus selalu dikerjakan, jangan sampai tidak dikerjakan. Yang kedua, pastikan agar tugas yang sudah selesai itu diperiksa lagi, jangan sampai tidak diperiksa. Takutnya gurunya tidak tahu jika sudah selesai. Walaupun dalam kondisi COVID-19 kita di rumah bukan untuk bersantai-santai, tapi kita juga belajar di rumah aja, jadi harus tetap semangat. Nama saya Lutfia Zara, saya dari 11 OTKP 2. Saya akan menyebutkan manfaat apa saja dari pelajaran PKWU. 1. Membuat kita memiliki jiwa yang kreatif. 2. Dapat membuat produk kita sendiri yang dapat dijual. 3. Menambah wawasan kita tentang cara membuat suatu produk. 4. Meningkatkan ketertarikan menjadi wirausaha. 5. Meningkatkan taraf hidup masyarakat. 6. Memberikan perubahan positif yang signifikan untuk bangsa dan negara. Dan saya akan menyebutkan sikap wirausaha. 1. Ulet dan tidak mudah putus asa. 2. Berani mengambil resiko. 3. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi. 4. Berorientasi ke depan. 5. Juga memiliki keuletan dan kegigihan dalam berusaha. 6. Memiliki kemampuan memimpin. Saya akan menjelaskan tips belajar agar tidak bosan. 1. Berolahraga sambil berjemur. Olahraga sambil berjemur baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan memperkuat tulang daya tahan tubuhnya. Itulah aktivitas untuk menghilangkan kebosanan selama di rumah. Namun, tetap terapkan tindakan pencegahan COVID-19 selama melakukan aktivitas tersebut. 2. Suasana belajar. 3. Mengajak tanpa harus menyuruh. 4. Jangan memberi target. 5. Mengubah posisi kita. Dan saya akan menjelaskan promosi produk.
meliputi kegiatan perencanaan, implementasi, dan pengendalian komunikasi dari suatu perusahaan pada konsumen serta sasaran lainnya. Promosi adalah suatu kumpulan dari aktivitas yang memberi tahu kebaikan mengenai produk dan membujuk konsumen atau pelanggan. Promosi dapat dikategorikan sebagai komponen dalam campuran pemasaran dengan menekan teknik yang berkesan untuk menjual suatu produk. Promosi juga dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan memengaruhi konsumen agar membeli produk yang dihasilkan ataupun menyampaikan berita tentang produk yang dihasilkan dengan jalan mengadakan komunikasi dengan para pendengar yang memiliki sifat membujuk. 1. Faktor yang mempengaruhi promosi produk. 1. Jumlah uang yang tersedia untuk melakukan promosi. Jumlah modal yang dimiliki dalam usaha sangat berpengaruh dalam kemampuan perusahaan untuk melakukan promosi. 2. Kondisi pasar. Adapun yang termasuk di kondisi pasar yaitu suatu keadaan daerah pemasaran yang bertujuan untuk menjamin kelancaran dari kedatangan konsumen atau pelanggan. 3. Kondisi produk. Konsumen dari produk yang diproduksi sebagai konsumen terakhir atau sebagai pasokan dari industri lain. 4. Meningkatkan siklus kehidupan produk. Pada tingkat mana siklus kehidupan dari produk yang sudah dicapai akan mempengaruhi promosi yang digunakan. 2. Fungsi dan tujuan promosi. 1. Menginformasikan. Promosi adalah pasokan dari industri lain. 4. Meningkatkan siklus kehidupan produk. Pada tingkat mana siklus kehidupan dari produk yang sudah dicapai akan mempengaruhi promosi yang digunakan. 2. Fungsi dan tujuan promosi. 1. Menginformasikan. Promosi adalah sarana yang bertujuan untuk mengenal produk kepada konsumen. Promosi akan membuat konsumen mengetahui produk-produk baru, mendidik mereka mengenai fitur, manfaat merek, serta memberi fasilitas. Penciptaan citra dari sebuah perusahaan yang menghasilkan produk. Promosi menampilkan peran informasi yang bernilai lainnya, baik itu merek yang diiklankan atau kepada konsumen dengan mengajarkan berbagai bentuk manfaat dari merek yang sudah ada. 2. Membujuk. Media promosi atau iklan yang baik mampu membujuk pelanggan untuk coba produk dan jasa yang ditawarkan. Terdapat produk berbentuk mempengaruhi permintaan primer atau untuk menciptakan permintaan bagi keseluruhan dari kategori produk. Kegiatan promosi sebagai membangun permintaan sekunder, yakni permintaan merek perusahaan yang spesifik. 3. Mengingatkan. Iklan memiliki fungsi untuk menjaga merek dari perusahaan agar tetap segar dalam kegiatan konsumen saat kebutuhan muncul, serta berhubungan dengan produk dan jasa yang dilakukan. Dalam dari
promosi dalam masa lalu, kemungkinan merek periklanan hadir di benar konsumen. Periklanan lebih jauh didemonstrasikan dengan tujuan mempengaruhi pengalihan dari merek dengan meningkatkan konsumen yang akhir-akhir ini belum memberi produk yang merek tersedia mengandung yang menguntungkan. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.
Tips tidak bosan selama belajar di rumah. Yang pertama, kita bisa menggunakan permainan untuk menjaga tidak bosan gitu loh. Dan kedua, memainkan game online tapi jangan setiap hari. Dan ketiga, melakukan hal yang kita sukai. Tips agar tubuh kita tetap sehat dan biar kita tidak terkena dari COVID-19 ini. Dan yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga, melakukan aktivitas yang berguna, dan yang terakhir, stay safe, stay at home, and keep calm.